Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami hari ini ingin mendemonstrasikan dan menjelaskan terkait proyek akhir kami, yaitu terkait student report. Jadi ini saya langsung mulai saja. Untuk program kami itu bisa mendapatkan file dulu, nge-load file dengan file datanya JSON, dan nanti pada akhirnya tuh hasilnya seperti ini. Jadi itu ada nama siswa, terus nilai-nilainya. Di sini kita bisa menambahkan nama siswa baru, misalnya Rian, kemudian nilainya 90, 90, 100, terus 60 dan 50. Kemudian kalau kita show students lagi, jadinya ditambah. Kemudian kita juga bisa update, jadi kita ingin ubah misalnya yang Rian seharusnya Rian RRR. Dan untuk nilai-nilainya misalnya 30, 50, 20, 50, 10. Dan sekarang kalau kita show students itu bakal keubah. Kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan rankingnya, kita harus proses datanya terlebih dahulu. Nah, kalau kita proses data has been processed, kemudian kita lihat show rankings. Nanti di sini akan dibuat rankingnya berdasarkan nilai average-nya. Kemudian kita bisa save file, dan pada akhirnya kita bisa export PDF juga. Jadi kalau kita lihat nih di sini, nanti bakal dibuat seperti ini nih PDF-nya. Dan selain itu, kita juga bisa search student. Jadi kalau kita misalnya mau mencari Rian yang pakai Y, nah jadinya kita bisa melihat datanya dia. Kemudian kita bisa ketik 12 untuk keluar dari program. Seperti itu untuk demonstrasi proyeknya. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan codingannya akan saya serahkan ke teman saya. Halo, nama saya Ulipin dengan NIM J0403251016 akan menjelaskan bagian skrip, balok kode, dan juga program yang telah kami buat untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah, proyek akhir, algoritma, dan struktur data. Oke, langsung saja di sini pada bagian awal ada import copy, import JSON, dan juga di sini ada import FPDF, teman-teman. Yang dimana di sini import FPDF ini adalah FPDF ini ada sebuah plugin yang dimana dapat berfungsi untuk mengekspor sebuah data yang kita punya, data-data yang kita punya agar dapat menjadi dokumen PDF yang dapat dibaca menjadi dokumen PDF, teman-teman. Lalu kita scroll dikit ke bagian bawah ya, di sini ada subjects, data file, dan juga report file. Di sini saya mendefinisikan struktur data yang digunakan. List digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dictionary digunakan sebagai representasi setiap mahasiswa, tuple digunakan untuk daftar mata pelajaran karena bersifat tetap, sedangkan set nantinya digunakan untuk mendeteksi nama mahasiswa yang duplikat. Lalu kita scroll dikit ke bawah, di sini ada bagian link list, yang dimana saya mengimplementasikan link list setiap data mahasiswa yang dimana disimpan dalam sebuah node yang saling terhubung. Ya, di sini link list ini digunakan saat menampilkan data mahasiswa sehingga proses traversal dilakukan dari node pertama hingga terakhir ya. Ini semua bagian dari link listnya. Oke, yang di bawah sini bagian kecil ini ada bagian stack untuk fitur undo. Sebelum data diubah, kondisi sebelumnya disimpan menggunakan push. Saat pengguna memilih undo, data terakhir diambil kembali menggunakan pop, sehingga menerapkan konsep last in, first out atau LIFO. Nah, terus kita scroll lagi dikit ke bagian bawah di sini, ya kan? Bagian bawah ini digunakan saat memproses seluruh data mahasiswa. Semua data dimasukkan menggunakan enqueue, kemudian diproses satu persatu menggunakan dequeue. Konsep yang digunakan adalah FIFO atau first in, first out. Oke, di sini ada input helper yang dimana input helper ini ada bagian-bagian program yang dimana dapat membantu pengguna atau user untuk menjalankan aplikasinya tersebut. Di sini pada di bagian atas di sini ada input grade yang dimana di sini untuk membantu data yang dimasukkan itu harus berupa integer. Di sini juga sama juga untuk input student index-nya yang dimana akan membantu semuanya ini untuk data penginputan nama dari mahasiswa yang akan diinput nanti oleh user. Di sini ada input grades juga dan juga ada show subject grades, ensure grade slots, mark that data change, dan juga record undo-nya, normalize like with valid name, dan seterusnya di sini program-program untuk
Seperti kurang lebih adalah double check input-input yang nanti akan dimasukkan oleh pengguna, apakah input-input yang dimasukkan itu sudah benar atau belum. Lalu pada di bagian bawah di sini ada recursive helpers, yang dimana di bagian recursive sum ini untuk menghitung total nilai, recursive minimax, min-max untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Sedangkan recursive invalid grades di sini memeriksa apakah ada nilai yang berada di luar rentang 0 sampai 100. Seluruh fungsi akan memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi berhenti. Lalu kita mempunyai algoritma sorting dan searching. Pada sorting, kami menggunakan algoritma merge sort. Kita menggunakan ini karena efisiensi skala besar yang mempunyai O n log n dibandingkan dengan bubble sort atau insertion sort yang hanya O n pangkat 2. Saat data bertambah banyak, merge sort tetap konsisten dan cepat dalam kondisi terburuk sekalipun. Kami menggunakan merge sort pada search student dan search student untuk menguraikan data berdasarkan nama secara alfabetis sebelum dilakukan pencarian biner. Dan pada show rankings dan export PDF, mengurutkan siswa berdasarkan nilai rata-rata tertinggi ke terendah. Cara kerjanya adalah divide dan conquer. Pada divide kita memeriksa data, lalu mencari titik tengahnya dan membelahnya menjadi 2. Setelah itu ada tahap rekursi, yang pembelahan dilakukan secara ulang terus-menerus pada subdaftar yang baru hingga setiap subdaftar hanya menyisakan satu elemen. Karena daftar dengan satu elemen dianggap sudah terurut. Lalu pada tahap conquer, fungsi merge mengambil 2 subdaftar yang terurut lalu membandingkan elemen terdepannya satu per satu. Elemen yang sesuai dengan kondisi pengurutan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam daftar hasil yang baru hingga semuanya menyatu kembali dengan utuh dalam kondisi tersorot. Lalu berikutnya ada algoritma pencarian atau searching. Kita menggunakan recursive binary dan recursive partial name search. Pada algoritma binary kita menggunakannya karena menawarkan kecepatan pencarian ekstrim, yaitu O log n, dengan cara memotong ruang pencarian menjadi setengah di setiap langkahnya. Cocok untuk pencarian tepat berbasis nama yang presisi. Nah, cara kerjanya adalah menentukan batas indeks kiri dan kanan, terus menghitung nilai ke tengah, dan membandingkan nama di posisi middle dengan target. Jika cocok, data dikembalikan. Jika target lebih kecil, secara alfabetis batas kanan yang digeser. Kalau lebih besar, batas kiri yang digeser. Lalu ada algoritma partial name search. Alasan kami menggunakan partial name search adalah jika pada binary search mewajibkan kecocokan teks yang sempurna atau 100% sama. Sedangkan pada pencarian parsial, sengaja dipilih agar sistem mendukung fitur pencocokan kata kunci sebagian atau substring, sehingga pengguna bisa mencari siswa hanya dengan potongan nama, misalnya Budi dari nama penuh Setiabudi. Kami menggunakan algoritma ini pada menu search student. Cara kerjanya adalah fungsi mulai memeriksa dari indeks paling awal, yaitu indeks 0, menggunakan operator pencocokan string. Program memeriksa apakah potongan kata kunci tersebut ada di dalam nama lengkap siswa pada indeks saat ini. Jika cocok, data siswa akan dimasukkan ke dalam daftar matches. Fungsi memanggil dirinya sendiri dengan cara rekursif untuk memeriksa indeks berikutnya, indeks plus 1 hingga ujung daftar, dan pada akhirnya akan ditampilkan semua mahasiswa yang mempunyai key name tersebut. Ya, itu penjelasan algoritma dan keseluruhan kode PBL kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.